Halo semua, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul Hirmi. Hirmi adalah film dari negara Taiwan yang dirilis tahun 2009. Film ini mengisahkan tentang kehidupan dua bersaudara, Xiao Peng yang tunarungu dan adiknya yang bernama Yang Yang. Mereka berdua saling melengkapi untuk meraih mimpinya masing-masing. Daripada penasaran, yuk kita mulai cerita filmnya. Film diawali dengan seorang pemuda yang bernama Tian Kuo. Tian Kuo adalah seorang pemuda yang membantu usaha warung orang tuanya. Suatu hari, dia mendapat tugas mengantar makanan untuk tim renang di sebuah gedung olahraga. Tian Kuo melihat meja resepsionis yang sepi dan dia berinisiatif langsung menuju kolam renang. Tian Kuo menghampiri dua orang gadis yang sedang asyik berbicara menggunakan bahasa isyarat. Tian Kuo rupanya bisa mengerti dan ikut tertawa. Melihat gerakan tangan gadis yang mengenakan baju bergaris, kedua gadis itu menoleh dan Tian Kuo menyodorkan kertas pesanan pada gadis yang berbalut handuk. Gadis itu tersenyum dan pamit untuk mengambil uang. Tian Kuo mengamati Yang Yang, gadis dengan berbaju garis, yang sedang mengemasi peralatan kameranya. Ketika gadis berbalut handuk itu kembali, Yang Yang segera pamit sambil berlari. Tian Kuo tersenyum melihatnya, tapi kemudian bertanya mengapa Yang Yang pergi tanpa makan dulu. Xiao Peng, gadis berbalut handuk itu, menjelaskan kalau Yang Yang itu adiknya, tapi bukan anggota tim renang, sehingga tidak mendapatkan jatah makan. Tian Kuo mengangguk sambil memberikan uang kembalian pada Xiao Peng dan langsung pergi. Ketika Yang Yang pergi menaiki motornya, tiba-tiba ada sepeda yang muncul, dan dia terjatuh dari motornya. Tian Kuo datang menolong dan membantunya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Tian Kuo pamit karena masih harus kerja, dan Yang Yang tidak keberatan saat Tian Kuo meminta nomornya. Di rumah, ibu memarahi Tian Kuo karena datang terlambat, sehingga ada pesanan yang dibatalkan. Dan sebagai hukumannya, Tian Kuo harus menghabiskan semua pesanan itu. Ibu penasaran karena Tian Kuo makan sambil tersenyum sendiri saat mengamati ponselnya. Ibu kembali mengomel, tapi Tian Kuo menunjukkan bahwa semua makanannya sudah habis. Yang Yang penasaran melihat banyak orang yang mengantri untuk membeli makanan, dan Tian Kuo memberi sebuah nasi kotak secara gratis. Yang Yang merasa tidak enak, tapi Tian Kuo mengusulkan agar mereka pergi nonton sebagai balasan makanan gratisnya. Yang Yang melihat agendanya dan dia menggeleng karena harus bekerja. Hal itu membuat Tian Kuo agak kecewa. Tian Kuo sedang menatap layar komputer di kamarnya sambil ngomong sendiri. Dia agak sebal karena Yang Yang tidak pernah online. Ibu yang melihat putranya ngomong sendiri langsung mengomelinnya. Saat itulah Yang Yang membalas pesan Tian Kuo dan mengajaknya bertemu di tempat renang. Tian Kuo dan Yang Yang ngobrol di tepi kolam sambil mengamati Xiao Peng berlatih renang. Tian Kuo jadi mengerti tentang kehidupan kakak beradik itu. Walaupun Yang Yang sebagai adik, tapi dia lebih berperan sebagai kakak dan orang tua bagi Xiao Peng. Karena kakaknya ingin fokus berenang. Ibu mereka sudah meninggal dan ayahnya bertugas di Afrika sebagai misionaris. Yang Yang juga menjelaskan bahwa kakaknya tidak bisa mendengar, sehingga sejak kecil kakaknya belajar membaca ekspresi wajah seseorang sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tian Kuo sedang memasak sup tulang untuk Yang Yang. Ketika itu ibu datang dan mengagetkannya. Tian Kuo langsung kabur dan tidak memperdulikan omelan ibunya. Tian Kuo tiba di depan rumah Yang Yang, tapi tampak sepi sehingga dia memutuskan untuk mengirim pesan pada Yang Yang. Yang Yang merasa sungkan mendapatkan kiriman makanan yang banyak dan mahal, tapi Tian Kuo tidak mempermasalahkannya. Tian Kuo langsung mengikuti Yang Yang dan masuk dalam rumah. Tian Kuo heran melihat keadaan rumah yang luas tanpa sekat, dan Yang Yang tersenyum sambil menjelaskan bahwa semua itu ide ayahnya. Rumah tanpa sekat dan dengan warna mencolok akan lebih mudah untuk mengawasi seseorang yang menderita gangguan pendengaran. Tian Kuo melihat banyak medali milik Xiao Peng, dan Yang Yang dengan bangga menunjukkan semua koleksi piala kakaknya. Obrolan mereka hanya berlangsung singkat karena Yang Yang langsung bergegas ganti pakaian dan berangkat kerja lagi. Tian Kuo pergi jalan-jalan dan tertarik melihat gadis cantik berpose ala patung, tapi gadis itu langsung bergerak ketika ada yang memberinya koin.
Tian Kuo tahu kalau gadis itu adalah Yang Yang. Dia mengeluh karena mereka tidak punya banyak waktu untuk mengobrol, dan sekalinya mengobrol, pasti hanya membahas Xiao Peng. Yang Yang tetap membisu, dia hanya bergerak saat Tian Kuo memberinya koin, itu pun hanya bergerak sebentar. Sementara itu, Xiao Peng pulang dan membereskan rumah. Dia kelelahan. Xiao Peng tertidur dan tidak menyadari ada kebakaran di sekitar rumahnya. Tian Kuo menunggu hingga malam dan Yang Yang menyudahi pekerjaannya. Tian Kuo mengajak Yang Yang makan, dan kali ini Yang Yang berniat mentraktir. Tapi Tian Kuo merasa tidak enak melihat pemilik kedai dan calon pembeli menunggu. Yang Yang menghitung uang koinnya, sehingga Tian Kuo berinisiatif membayar tagihan dan mengajak Yang Yang pergi. Tapi hal itu malah membuat Yang Yang tersinggung dan marah. Yang Yang pergi meninggalkan Tian Kuo yang mengejar sambil memanggil namanya. Yang Yang merasa bersalah pada kakaknya yang harus dilarikan ke rumah sakit karena menghirup asap saat terjadi kebakaran. Xiao Peng berusaha menghibur adiknya dan memintanya untuk pulang beristirahat. Yang Yang pulang dan membersihkan rumah. Ketika menjenguk kakaknya, Yang Yang tidak sengaja melihat pembicaraan teman kakaknya. Mereka mengatakan bahwa Xiao Peng mengalami cedera akibat kebakaran, sehingga bisa mempengaruhi aktivitas berenangnya, dan mereka berencana untuk berlatih lebih giat agar pelatih memilih mereka. Yang Yang sedih mendengarnya dan pergi. Xiao Peng menemui adiknya yang sedang melamun. Yang Yang khawatir kalau kakaknya tidak bisa bertanding akibat kecelakaan itu. Tapi Xiao Peng kembali menegaskan bahwa dirinya baik-baik saja dan dia pasti mengejar ketinggalannya. Yang Yang masih merasa bersalah bila sampai kakaknya gagal ikut bertanding. Tian Kuo mencari Yang Yang di tempat renang tapi tidak ketemu. Dia mencoba mencarinya di tempat berkumpulnya para seniman jalanan, tapi di sana Yang Yang juga tidak ada. Tian Kuo kemudian makan mie di kedai yang sama ketika sedang makan bersama Yang Yang. Kebetulan kedainya sedang sepi sehingga pemilik kedai beristirahat sambil makan mie di meja belakang Tian Kuo. Pemilik kedai masih ingat dengan Tian Kuo dan membicarakan tentang Yang Yang. Tian Kuo kesal karena mereka seolah mengejek Yang Yang. Tian Kuo langsung pergi sambil menumpahkan uang recehan di meja. Tian Kuo mencoba mengirim SMS tapi tidak dibalas karena Yang Yang sedang mengawasi kakaknya berlatih sendirian. Yang Yang agak khawatir karena kakaknya terlalu memaksakan diri untuk berlatih. Kekhawatiran Yang Yang terbukti saat melihat kakaknya hampir tenggelam dan dia langsung menceburkan diri ke kolam untuk membantu kakaknya. Di rumah, ayah sedang menata buah di piring dan menghampiri Tian Kuo yang sedang mencuci tanpa tenaga. Dia menolak ketika ayah menyodorkan sepiring buah. Ayah mengambil kursi dan bertanya apa yang terjadi. Akhirnya Tian Kuo menceritakan kisahnya dengan Yang Yang, gadis cantik pekerja keras tapi tunarungu. Ayah mendiskusikan hal itu dengan ibu, tapi ibu ragu karena hanya Tian Kuo yang mengerti bahasa isyarat, sedangkan mereka tidak. Paginya, ibu kerepotan dan memanggil Tian Kuo. Ayah mengatakan bahwa putra mereka sedang galau, sehingga ibu harus sabar. Ibu kembali memanggil putranya dan dengan nada lembut minta bantuan putranya untuk mengantar pesanan. Ibu bahkan memberi uang saku dan meminta agar Tian Kuo tidak buru-buru pulang. Tian Kuo merasa heran, tapi dia menurut saja apa kata orang tuanya. Hujan deras tiba-tiba mengguyur ketika Tian Kuo selesai mengantarkan pesanan. Dia berpikir sejenak sambil melihat uang yang tadi diberikan oleh ibunya. Tian Kuo tiba di rumah Yang Yang. Dia memencet bel berkali-kali tapi Yang Yang malah bersembunyi di balik pintu. Tian Kuo kecewa dan meletakkan sebuah kardus di atas kursi. Tian Kuo kembali memencet bel sebelum akhirnya menyerah dan pergi. Xiao Peng heran melihat adiknya dan ikut mengintip. Yang Yang keluar dan melihat kardus itu. Setelah dibuka, ternyata isinya adalah celengan dari kaca berbentuk burung bangau. Tian Kuo berusaha untuk meminta maaf, tapi Yang Yang tetap tidak membalasnya karena Yang Yang masih fokus membantu kakaknya yang galau, hingga membuat Tian Kuo stres. Tian Kuo tak tahu bagaimana caranya agar Yang Yang mau memaafkan dirinya lagi. Tian Kuo hanya bisa mengomeli komputernya saja. Yang Yang menjemput kakaknya dan dia melihat kakaknya sedang berbicara dengan pelatih. Kakaknya pergi sambil menahan tangis dan membuang kacamata renangnya dengan marah.
Dia bahkan tidak menghiraukan raut bingung di wajah Yang. Xiaopeng mandi sambil menangis kecewa. Ada teman yang mengajaknya untuk makan bersama sepulang latihan, dan Xiaopeng mengiyakan. Yang masih menunggu, dan ketika melihat Xiaopeng, dia bergegas mengajaknya pulang. Tapi Xiaopeng malah membentak dan menyuruhnya pulang. Yang akhirnya pulang sendirian. Yang tidak tahu apa yang terjadi pada kakaknya. Dia kian sewot saat melihat Tian Kuo ada di depan rumahnya dalam balutan kostum pohon. Yang mengatakan bahwa mungkin mereka tidak cocok, tapi Tian Kuo tidak mau mengerti dan terus mencoba memencet bel agar Yang mau keluar dan berbicara padanya. Tapi Yang tidak mau keluar rumah lagi. Tian Kuo terpaksa pulang dengan kostum anehnya. Yang sedang memasukkan uang recehnya ke dalam celengan. Kemudian kakaknya pulang dalam keadaan mabuk. Yang khawatir, tapi Xiaopeng malah kesal karena merasa dikasihani dan menjadi beban adiknya. Yang minta kakaknya menjelaskan apa yang terjadi. Dengan wajah sedih, Xiaopeng mengatakan bahwa pelatih memberitahunya kalau performanya kian menurun. Artinya dia tidak punya kesempatan untuk ikut lomba di tahun ini. Xiaopeng kecewa karena usaha kerasnya selama ini sia-sia. Yang merasa bersalah dan meminta maaf. Tapi hal itu membuat Xiaopeng kian kesal karena adiknya tidak mengerti apa maksudnya. Xiaopeng merasa malu karena selama ini Yang selalu berkorban untuknya, tapi dia tidak bisa memberi hadiah medali untuk adiknya. Xiaopeng berharap bila dirinya menang dan mendapatkan hadiah uang, maka uang itu bisa digunakan untuk membayar hutang. Tapi kini dia malah tidak bisa ikut lomba. Yang tidak mempermasalahkan hal itu karena dirinya bangga memiliki kakak seperti Xiaopeng. Yang tidak keberatan merawat kakaknya karena dulu Xiaopeng selalu membelanya ketika dirinya diganggu anak lain. Yang bertanya, apakah Xiaopeng bersedia menjadi kakaknya lagi bila mereka terlahir kembali? Xiaopeng tak kuasa membendung air matanya dan tersenyum. Mereka akhirnya berbaikan dan berpelukan. Yang sedang memasukkan uang receh ke dalam celengan ketika ada pesan dari Tian Kuo, dan akhirnya mereka ngobrol lewat MSN. Yang melirik kakaknya yang tidur, dan dia memilih berbaring di samping kakaknya daripada membalas pesan Tian Kuo. Lagi-lagi Tian Kuo bingung melihat sikap Yang kembali mengacuhkan obrolan mereka. Tian Kuo kembali mengomel dan dia langsung tertegun saat muncul wajah Yang di layar komputernya. Tian Kuo ingin mencium gambar Yang, tapi Tian Kuo mengurungkan niatnya dan melihat sekelilingnya. Dia takut ibunya tiba-tiba muncul. Setelah memastikan aman, Tian Kuo mencium layar komputernya. Tian Kuo menjadi salah tingkah sendiri setelah menyadari apa yang telah dilakukannya, apalagi setelah komputernya menjadi rusak akibat ulahnya. Paginya, Yang dan Xiaopeng pergi melihat kumpulan bangau. Mereka saling bercerita tentang masa kecil mereka. Yang mengatakan bahwa ada seseorang yang memanggilnya sebagai burung bangau. Xiaopeng menduga bahwa orang itu adalah Tian Kuo. Sebagai kakak, Xiaopeng mendukung adiknya bersama Tian Kuo. Tapi Yang menolak karena dia mengira Tian Kuo juga tuli seperti Xiaopeng. Xiaopeng ikut sedih, tapi dia tetap menyemangati adiknya agar berterus terang pada Tian Kuo. Karena dia tidak ingin adiknya terus memikirkan dirinya. Yang harus memikirkan kebahagiaannya sendiri. Tian Kuo pulang setelah mengantarkan pesanan makanan. Dia heran melihat ayah ibunya duduk berhadapan sambil mengamati sebuah amplop di atas meja. Ibu mengatakan amplop itu untuk Tian Kuo, dan Tian Kuo langsung membukanya. Dia kaget saat mengenali beberapa gambar makanan milik Yang. Tian Kuo menumpahkan isi amplop coklat itu. Beberapa uang receh dan kertas langsung jatuh berhamburan di meja. Tian Kuo langsung berlari, tapi dia langsung berhenti di depan pintu dan berjalan kembali dengan gontai. Hal itu membuat kedua orang tuanya heran. Tian Kuo cemberut dan bertanya apakah orang tuanya akan menerima gadis itu bila dia mengejarnya. Ayah ibu saling berpandangan dan menebak bahwa gadis itu adalah Yang. Tian Kuo hanya bisa mengangguk lemah. Ibu membujuk ayah agar mulai dari sekarang mereka harus belajar bahasa isyarat. Ibu beralasan bahwa dirinya merasa lelah harus ngomong terus dengan suara lantang. Dan ayah beralasan bahwa kadang telinganya butuh istirahat dari suara berisik. Tian Kuo langsung bersemangat mendengar persetujuan orang tuanya.
Dia langsung mencium kedua orang tuanya dan bergegas pergi menyusul Yang Yang. Tianquo memacu motor tuanya, tapi motor itu akhirnya mogok kehabisan bensin. Akhirnya Tianquo memarkir motornya dan berlari. Tianquo melihat Yang Yang sedang membenamkan wajahnya di kolam. Tianquo mendekati ketika Yang Yang mengangkat wajahnya dari kolam. Tianquo memberanikan diri mengatakan isi hatinya, karena dia pikir Yang Yang tuli, dan di tempat renang juga sepi, jadi tidak ada siapapun yang mendengarnya. Yang Yang tak kuasa membendung air matanya ketika dia mengetahui bahwa Tianquo tidak tuli, seperti dugaannya. Tianquo langsung salah tingkah ketika Yang Yang berbalik. Dia buru-buru menceburkan diri ke kolam dan berenang untuk menenangkan perasaannya. Dengan tubuh basah kuyup, Tianquo kembali menghampiri Yang Yang. Dia kembali menggunakan bahasa isyarat untuk mengajak Yang Yang ke rumahnya. Dan Yang Yang bertanya apa alasannya. Tianquo mengatakan ingin memperkenalkan Yang Yang pada kedua orang tuanya dan mengajak bekerja di kedai makan milik orang tuanya. Yang Yang kembali bertanya apakah mereka tidak keberatan karena dirinya tuli. Tianquo menjawab kalau orang tuanya harus melihat dedikasi Yang Yang. Hal itu membuat Yang Yang tersenyum bahagia karena kini dia tahu bahwa Tianquo adalah lelaki normal. Pada hari yang sudah ditentukan, Tianquo datang menjemput Yang Yang. Yang Yang terus tersenyum dan pelan-pelan melingkarkan tangannya di pinggang Tianquo. Tianquo tidak kalah bahagianya. Mereka tiba di kedai dan tanpa ragu Tianquo berteriak memanggil kedua orang tuanya. Ayah ibu muncul dengan baju yang rapi, bahkan ayahnya mengenakan dasi. Mereka tersenyum melihat Yang Yang dan Tianquo memperkenalkan mereka. Ayah berbisik pada ibu dan memuji kecantikan Yang Yang. Ibu tersenyum mengangguk dan mempersilahkan mereka semua untuk duduk. Ibu meminta ayah untuk mengambil tulisan yang sudah disiapkan. Tianquo agak heran tapi ibu hanya tersenyum. Ayah datang membawa beberapa tulisan untuk ditunjukkan pada Yang Yang, karena mereka belum bisa bahasa isyarat. Intinya, tulisan itu berisi perkenalan dan kelebihan Yang Yang. Tianquo merasa kedua orang tuanya terlalu berbelit-belit dan membuat malu di hadapan Yang Yang. Hal terakhir di tulisan itu membuat Tianquo kaget dan merebut tulisan itu. Ayah ibu menulis apakah Yang Yang bersedia menikahi Tianquo. Jelas saja Tianquo sewot karena dia merasa tidak pernah berpacaran dengan Yang Yang. Ketika orang tua dan anak saling berdebat, tiba-tiba Yang Yang menjawab bahwa dia bersedia. Sontak hal itu membuat Tianquo dan orang tuanya terpana. Ternyata Yang Yang tidak tuli. Yang Yang bertanya mengapa Tianquo bisa bahasa isyarat, dan Tianquo menceritakan bahwa saat kuliah, ada guru yang menawarinya belajar bahasa isyarat, dan akhirnya dia belajar. Lain cerita dengan Yang Yang, dulu dia tidak mau belajar bahasa isyarat, karena dia harus menerjemahkan semua hal pada Xiaopeng. Tapi suatu hari, Xiaopeng bertanya tentang suara piano. Sejak saat itu Yang Yang belajar dengan tekun, agar bisa menceritakan segala hal pada kakaknya. Tianquo ingin mencium, tapi Yang Yang malah memeluk Tianquo dengan erat sambil menitikkan air mata. Tianquo heran ketika melihat beberapa celengan bangau. Yang Yang beralasan bila dirinya rindu maka dia menabung hingga akhirnya celengannya penuh, dan dia terpaksa beli celengan baru. Yang Yang dan Tianquo pergi ke tempat renang, tapi mereka tidak melihat Xiaopeng. Ternyata Xiaopeng sedang mengobrol dengan pelatih, dan Yang Yang langsung menghampirinya. Xiaopeng memutuskan untuk berhenti ikut kompetisi dan akan fokus mencari kerja dulu sambil memperbaiki prestasinya. Semula Yang Yang tidak setuju, tapi Xiaopeng beralasan kalau dia ingin mandiri. Tianquo malah mendukung dan memberinya semangat. 4 tahun kemudian, Yang Yang dan Tianquo datang untuk melihat Xiaopeng yang ikut kompetisi. Xiaopeng senang melihat kedatangan mereka. Tianquo tidak henti melambaikan bendera penyemangat dan Yang Yang berteriak menyemangati. Pelatih juga tampak senang melihat performa Xiaopeng yang tumbuh pesat. Dan film pun berakhir. Menurut kalian adegan mana sih yang kalian suka? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Kalau saya sendiri lebih suka dengan adegan orang tua Tianquo. Mereka tidak keberatan saat Tianquo mengatakan bahwa dirinya menyukai gadis cantik tapi tuli. Mereka malah menyiapkan diri dan menyambut Yang Yang dengan ramah. Tak lupa orang tua Tianquo menyiapkan tulisan sebagai usaha untuk berkomunikasi dengan Yang Yang, karena mereka masih belum paham bahasa isyarat.